Ya. Jadi Secara fisik sudah aus. ya, betul. Jadi penyusutan aset tetap akibat dari beberapa faktor, bisa itu aus atau usang ya. Jadi bisa aus yang artinya dia sudah mulai tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya, kemudian atau dia usang akibat apa adanya perkembangan teknologi atau perkembangan yang lainnya. Jadi dia alat tersebut mengalami penyusutan. Nah, di sini semua aset tetap kecuali tanah akan kehilangan kapasitasnya saat digunakan. Nah, kehilangan kapasitas produksi ini diakui sebagai depresiasi. Nah, alokasinya depresiasi ini dari mana? Diambil dari biaya perolehan. Jadi, biaya ketika kita membeli suatu aset. Nah, itu ada depresiasinya. Di sini paham ya mengenai depresiasi? Boleh nanya, Bu? Boleh, silakan. Ini sebenarnya sudah saya tunggu-tunggu nih, saya mau tanya ini. Jadi kalau contoh di sini depresiasi kan 5 tahun ya. Ya. Dan memang di perusahaan-perusahaan juga banyak yang 5 tahun, termasuk di perusahaan saya juga ada gitu. Nah, Cuman pertanyaannya, ideal state-nya itu untuk depresiasi itu berapa tahun sebenarnya, Bu? Apakah lebih cepat lebih baik atau ada standar khusus gitu, mungkin berapa tahun atau bagaimana, Bu? Secara tadi apa standar pernyataan apa PSAK. akuntansi ya, ya sebagai PSAK-nya itu ada nggak standarnya yang idealnya berapa tahun gitu? Terima Kalau kasih, Bu. baik, kalau ini ada yang mau jawab dulu nggak nih sebelum saya jawab? Ada Kalau rekan-rekan di yang mau pajak jawab? ada Bu, kelompok 1, 2, 3, 4. Iya, ada kelompoknya nih, sama nih jawabannya Pak Hermansyah dengan saya. Jadi sebetulnya dalam PSAK itu ada kelompoknya Pak Fauzi. Jadi ada kelompok 1, 2, 3. Nah, itu sudah diklasifikasikan berapa tahun. Jadi yang dimaksudkan nanti Pak Fauzi ini dia masuk kelompok berapa gitu. Ada kelompoknya 1, 2, 3. Kalau nggak salah saya ada di sini sebentar. Saya buat di sini. Nah, ini. Kalau ini kan cuman berdasarkan jenisnya ya, bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan atau inventaris dan peralatan. Ini kan beda-beda nih masa manfaatnya. Jadi nanti penyusutannya itu per tahun itu beda-beda, Pak. Jadi sebetulnya kalau dalam PSAK itu sudah ditentukan dia termasuk ke dalam kelompok apa. Jadi nggak semuanya otomatis 5 tahun, nggak, Pak. Tergantung kelompoknya. Ya, terima kasih, Bu. Pertanyaan saya lagi, Bu, sedikit lagi. Jadi kalau misalnya ini sudah ada di PSAK ini ya, itu kewajiban perusahaan untuk follow ini seperti apa, Bu? Boleh lebih pendek atau harus mengikuti ini? Atau kalau tidak mengikuti ini nanti asuransinya nggak berlaku atau bagaimana, Bu? Nah, silakan. Ada lagi nggak mau jawab nih? Tergantung dari kebijakan perusahaan ya Bu. Soalnya kan kalau penyusutan itu kan nanti tergantung angkanya. Semakin besar disusutkan kan nanti kan dia beban. Ini sangkutannya dengan pajak ya. Kan perencanaannya di situ. Jadi kalau misalkan semakin besar penyusutan, laba kita kan semakin menurun. Iya, Jadi betul. perusahaan mau bayar pajak berapa sih kan gitu. Kalau mau cepat disusutin ya berarti biaya penyusutannya cepat selesai. Tapi secara koreksi fiskal itu kan ada secara komersial dan fiskalnya penyusutan. Gitu sih Bu. Ya. Nah, itu udah sangkut tautnya dengan pajak tuh, Pak. Jadi memang kan depresiasi ini mengurangi laba. Oke, terima kasih Pak Hermansyah, Pak Ibu ya. Jadi artinya di sini hubungannya dengan pajak, Bu ya? Iya. Soalnya kan akuntansinya PSAK sama akuntansi pajak itu sebenarnya sejalan. Cuma ada beberapa poin-poin yang harus dikoreksi secara komersial dan secara fiskalnya. Gitu sih. Oh, begitu ya. Oke. Jadi artinya memang hubungannya nanti kalau kita bicara depresiasi itu ke pajak gitu, Pak, Mas ya? Iya, nanti kaitannya dengan laba kan. Perusahaan mau bikin laporan itu seperti apa? Mau dari stakeholder-nya mau bagus, dari pemegang investornya mau bagus, atau dari pajaknya mungkin mau kecil. Kan itu kan ada beberapa versi kalau pembukuan. Gitu sih Bu ya.
Iya, Pak. Ya, Nih terima saya kasih. juga jadi belajar nih sama Pak Hermansyah. Ya, Pak Hermansyah mungkin aktual yang melaksanakan. Terima kasih Mas atas pencerahannya. Bu, terima kasih. Ya. Iya, sama-sama, Pak. Ini terima kasih Pak Kalau Hermansyah nih. barangnya misalnya hilang tuh Pak Herman gimana tuh? Hilang gitu. Jadi Ayo. itu kan force mayor. Kalau barangnya hilang itu kan ada namanya kan force mayor. Kita kan mau memperlakukan seperti itu apa gitu. Seperti apa? Dihapus, dihilangkan. Soalnya kalau misalkan kita ada nilai buku, pasti dikejar itu sama pajak. Betul. Kalau berarti ada surat kehilangan begitu biar pajaknya. Ya, kalau misalkan mau secara resmi ya seperti itu, Ibu. Biar nggak bermasalah ya, Pak. Iya, kita soalnya kan apapun itu kan harus pakai bukti. Iya. Sekecil apapun. Tapi biasanya saya pegang wajib pajak itu penyusutan jarang sekali diutak-atik lah. Soalnya kalau sudah sesuai kelompok 1, 2, 3, 4 ya sudah. Paling yang lain sih yang diutak-atik. Ya benar Mas, saya konsennya tadi di compliance-nya itu loh gitu. Maksudnya perusahaan sih boleh ikut tapi ada dasar tadi pertimbangan ke pajak gitu. Itu sih saya pikir jadi masuk akal gitu. Ya. Makasih Mas. Nah ini jadi saya yang belajar ini. Karena kan saya bukan praktisi ya. Ini rekan-rekan kayaknya pada praktisi semua. Enggak Bu, ini. sama-sama Bu belajar enak kan kayak gini kan bisa diskusi, tidak hanya teori aja kan bisa membayangkan di perusahaannya masing-masing. Oh, gitu ya Pak. Saya bisa belajar banyak Bu. Terima kasih Mas. Masih. Ya sama-sama nih. Saya juga terima kasih Bapak Ibu nih. Kalau misalkan ada pertanyaan, kemudian Bapak Ibu bisa jawab, silakan saja. Karena kita sama-sama belajar di sini ya Pak ya. Baik, kita mulai lagi nih. Kita masuk lagi ke depresiasi. Nah, tadi sudah dikatakan. Jadi depresiasi itu ada depresiasi fisik, kemudian ada fungsional. Nah, fisik ini terjadi dari pengausan atau kerusakan saat digunakan atau karena cuaca. Nah, kalau fungsional terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat digunakan pada tingkat yang diharapkan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi beban depresiasi. Seperti rekan-rekan yang bisa lihat bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi terdiri dari di sini biaya perolehan, kemudian nilai sisa, dan satu lagi adalah umur ekonomis atau masa manfaat. Nah, untuk mencari depresiasi kan ada beberapa metode yang digunakan ya, yaitu ada 3. Tadi saya sudah sebutkan apa saja? Ada garis lurus, kemudian saldo menurun dan unit fisik ya. Jadi ada 3 yang bisa digunakan ketika kita menghitung depresiasi. Nah, kita mulai masuk ke dalam contoh ya. Nah, di sini ada data biaya awal atau biaya perolehan atau nilai perolehan $24.000. Kemudian masa manfaat dalam tahun itu 5 tahun. Kemudian ada masa manfaat dalam jam. Nah, ini bisa digunakan ketika kita menghitung metode depresiasi dengan unit fisik. Jadi pakai 10.000 jam. Nah, kemudian ada nilai sisa. Nah, saya ingin tahu, apa sih nilai sisa? Kalau biaya awal atau perolehan kan tahu ya. Kemudian masa manfaat juga rekan-rekan pasti sudah tahu. Nah, saya ingin tahu pemahaman rekan-rekan mahasiswa tentang nilai sisa. Dan tahu nggak nilai sisa itu apa? Ada yang mau jawab? Silakan. Pak Herman. Ini Pak Hermansyah nih kayaknya. Kenapa Pak? Nilai sisa biasanya apa Pak? Residu kan Bu? Hah? Nilai pasar wajarnya gitu, bukan Bu? Bukan Pak. Nilai sisa biasanya gini Bu, nilai terakhir barang itu setelah mengalami masa ininya Bu. Ya, jadi sudah digunakan setelah penyusutan jika dia masih layak dijual kembali, ya kan Bu? Iya. Jadi nilai sisa adalah nilai jual kembali dari aset yang tidak lagi memiliki manfaat. Jadi masa manfaatnya sudah habis. Untuk perusahaan itu sudah habis, tapi layak untuk dijual kembali, namanya nilai sisa. Kalau kata saya nilai appraisalnya Bu, terakhirnya tuh Bu. Iya. Bu bertanya Bu lagi Bu. Mohon Boleh Pak. Berarti artinya bicara nilai sisa itu sudah tidak berfungsi begitu, secara fisik tapi masih ada gitu. Iya. Begitu. Iya Pak. Masih ada nilainya ya Bu ya, masih daripada dibuang sayang. Iya betul, daripada dibuang sayang itu. Ya artinya fungsi sudah tidak berfungsi, tetapi secara fisik masih ada gitu. Ya. Bisa dikatakan begitu ya?
ini tidak berfungsi, tidak memiliki manfaat untuk perusahaan ya Pak, bukan benar-benar rusak Pak dia gitu. Ya, artinya tidak berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan kan gitu. Iya, betul Pak. Terima kasih Bu. Terus bedanya sama nilai buku itu apa Bu? Sebetulnya sama sih Pak, dia kan nilai akhir ya, nilai akhir dari peralatan itu ketika manfaatnya sudah habis atau dia sudah selesai di penyusutannya. Sama dengan nilai buku kan ya? Sama dengan nilai buku. Oh. Ada lagi? Ini berarti rekan-rekan mahasiswa paham ya, nilai sisa. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi. Bu. Ini saya agak-agak nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya kita bahas ya. Nah ini tadi ya, umur ekonomis aset tetap. Jadi tadi sempat Pak Fauzi tanya, kenapa ada yang semuanya 5 tahun, tapi ternyata nggak semuanya 5 tahun, ada juga yang dikelompokkan. Jadi menurut PSAK itu ada kelompok-kelompoknya. Jadi setiap aset yang dimiliki perusahaan itu termasuk ke dalam kelompok berapa. Nanti ada di situ bisa dilihat masa manfaatnya berapa tahun untuk si aset tersebut. Kemudian juga sudah sudah dibuat berapa persentase penyusutan per tahunnya. Namun kita di sini anggapannya kita sudah mengikuti, jadi sudah ditentukan berapa masa manfaat dari data ini. Jadi dari soal ini ya. Nah di sini kita mulai menghitung depresiasi menggunakan penyusutan yang pertama yaitu metode penyusutan garis lurus. Nah untuk menggunakan penyusutan garis lurus ini berarti kita akan mulai menghitung nih antara biaya perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan masa manfaat. Nah, ini disebut depresiasi tahunan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nah, datanya sudah ada di sini, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, maka hasilnya untuk penyusutan dari aset ini adalah sebesar $4.400 per tahunnya menggunakan metode penyusutan garis lurus. Jadi biaya awal atau nilai perolehan, jika ditulisnya biaya awal, maka masukkan biaya awalnya, atau misalkan ditulisnya nilai perolehan, maka masukkan nilai perolehannya. Itu maknanya sama ya, biaya awal atau nilai perolehan. Dikurangi nilai sisa. Nah nilai sisa di sini masukkan karena sudah ada datanya, yaitu sebesar 2.000 dibagi 5 tahun. Maka hasilnya depresiasi tahunannya adalah 4.400 per tahunnya. Nah, kalau misalkan ditanya berapa sih prosentasenya? Jadi kan ada masa manfaat, ada prosentasenya. Bagaimana cara mencari prosentase atau tingkat depresiasi? Maka kita tinggal bagi depresiasi tahunannya dibagi dengan nilai perolehan atau biaya awalnya. Maka ketemu 18,3% merupakan tingkat depresiasi atau prosentase depresiasinya. Nah, sampai sini paham ya? Kita mulai masuk ke dalam namanya ini, jadi dibuat schedule atau budget budget ya, metode garis lurus untuk data tadi. Jadi di sini bisa dilihat oleh rekan-rekan mahasiswa satu-satu dulu kali ya, bisa nggak nih satu-satu dulu? Oh nggak bisa satu langsung ya. Oke. Nah, ini sudah dicoba belum oleh rekan-rekan mahasiswa? Membuat schedule ini. Schedule depresiasi, penyusutan. Atau mau kita bahas satu-satu nih ya. Dari mulai tahun pertama. Tahun pertama nilai perolehannya adalah 24.000 sesuai dengan data. Nah, ini adalah biaya perolehan aset tersebut yaitu $24.000. Ini semua sama sampai 5 tahun karena asetnya tetap sama kan. Kemudian kita mulai lakukan perhitungannya akumulasi pada awal tahun. Ketika kita beli aset tersebut belum sampai akhir tahun kan berarti kan belum ada penyusutannya ya. Nanti penyusutannya baru biasanya dihitung di akhir tahun tersebut ketika kita beli. Berarti akumulasi depresiasi pada awal tahun belum ada. Maka nilai buku pada awal tahun tersebut adalah 24.000. Kemudian, nah di akhir tahun kita mulai
mencatatkan nih nilai buku pada akhir tahun. Nilai buku pada akhir tahun berarti sudah ada beban depresiasi di akhir tahun tersebut. Berapa depresiasinya? Tadi kita sudah hitung. Depresiasinya per tahun adalah 4.400. Maka nilai buku pada akhir tahun adalah 19.600. Nah, coba 19.600 ini rekan-rekan mahasiswa tahu nggak dari mana? Dari 24.000 Bu dikurang 4.000 itu. Ya, dari 24.000 awal tahun dikurangi dengan beban depresiasinya Iya, 4.400. Maka hasilnya 19.600. Berarti 19.600. paham ya untuk tahun yang pertama? Kita lanjutkan ke tahun yang kedua. Nah, di tahun yang kedua sudah mulai ada akumulasi depresiasi. Dari mana nih? Dari tahun yang pertama, yaitu sebesar 4.400. Maka nilai buku pada awal tahun itu masuk dari nilai buku pada akhir tahun sebesar 19.600. Nah, 19.600 ini dikurangi dengan depresiasinya 4.400, maka hasilnya nilai buku pada akhir tahun adalah sebesar 15.200. Paham ya? Kedua ya? Ya, tahun kedua. Nah, sekarang masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga sudah ada depresiasi di tahun pertama dan tahun kedua. Berarti akumulasinya berapa? 8.800. Ya, tahu nggak 8.800 dari mana nih? Tahun pertama, kedua, tambah Bu. Ya, di tahun 1.400 kali 2. Ya, jadi 8.800. Kemudian nilai buku pada awal tahun masuk dari nilai buku pada akhir tahun 15.200. Maka dikurangi depresiasinya, hasilnya adalah 10.800 merupakan nilai buku pada akhir tahun. Ini untuk tahun ketiga. Sekarang tahun keempat. Akumulasi depresiasi berubah menjadi 13.200. Berarti kan tahun 1, 2, dan 3. 13.200. Nilai buku pada awal tahun masuk dari nilai buku pada akhir tahun dikurangi dengan beban depresiasi, maka nilai buku pada akhir tahun keempat adalah 6.400. Nah, kemudian tahun kelima. Nah, di sini nilai akumulasi depresiasi pada awal tahun berubah menjadi 17.600, berarti dari tahun 1, 2, 3, dan 4. Totalnya 17.600, maka nilai buku pada awal tahun masuk dari akhir tahun 6.400, dikurangi beban depresiasi sehingga nilai buku pada akhir tahun menjadi 2.000. Ini sesuai dengan nilai sisa. Makanya tadi Pak Hermansyah bilang nilai buku sama dengan nilai sisa. Sebetulnya sama. Nilai buku pada akhir tahun sama dengan nilai sisa. Nah, bagaimana harus kalau balance, sama? Ibu? Ya? Harus balance. Ada yang nggak balance, Bu, tapi harusnya balance karena sudah ditetapkan oleh si perusahaan ya, harusnya ada sisa segini ya, gitu kan, untuk peralatan tersebut. Tapi kadang ada. Jadi ada kasus yang nggak sama. Tapi bagaimana harus sama? Nanti kita bahas. Ada kok, Bu, contohnya di sini. Baik. Ini untuk metode garis lurus ketika kita menghitung akumulasi depresiasi bisa dipahami rekan-rekan? Paham, Bu. Paham ya bagaimana menghitungnya? Kita mulai lagi. Sekarang masuk ke dalam rumus yang kedua, yaitu metode unit produksi. Nah, ini kalau tadi kita pakai rumus garis lurus, maka biaya dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Nah, masa manfaatnya kalau tadi pakai tahun, ini pakai jam. Jadi nanti depresiasinya per unit per jam. Bisa unit atau per jam. Nah, sesuai dengan contoh data yang tadi kita gunakan, kalau kita masukkan ke dalam rumus metode unit produksi, maka 24.000 dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaatnya berapa jam, berapa puluh jam. Berapa puluh ribu jam aset tersebut bisa digunakan di sini 10.000 jam. Maka hasilnya adalah depresiasinya per jamnya itu $2,20 per jam. Nah, ini kalau kita pakai metode unit produksi. Nah, di sini catatan metode unit produksi lebih sesuai dibandingkan dengan metode garis lurus
saat jumlah penggunaan aset tetapnya bervariasi dari tahun ke tahun. Jadi penggunaan aset tetapnya bervariasi dari tahun ke tahun, bisa pakai metode unit produksi. Ada nggak di rekan-rekan di perusahaan rekan-rekan yang menggunakan penyusutannya menggunakan ini? Contoh asetnya apa? Kalau di pabrik kami mesin rata-rata Bu ini. Pakai unit produksi ya. Unit produksi. Baik, ada lagi? Paling printer Bu yang kita pakai kayak gitu. Oh, karena dia pakai unit ya produksinya. Dia bekerjanya per jam. Kendaraan. Oke, nah sekarang kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode saldo menurun. Nah, metode saldo menurun ini dalam menggunakannya itu ada beberapa tahap. Jadi tahap pertama itu mengabaikan nilai sisa. Kalau kita menghitung pakai garis lurus kan dia ada nilai sisa. Nah, kalau pakai saldo menurun itu tidak menggunakan nilai sisa. Jadi langsung saja dibagi biaya perolehan, dibagi dengan masa manfaat atau umur ekonomisnya. Kalau kita pakai data yang tadi, kita bagi antara biaya perolehan langsung dengan masa manfaatnya, maka ketemu depresiasinya itu sebesar 4.800. Nah, kalau ditanya prosentasenya bagi 4.800 dibagi 24.000, hasilnya tingkat depresiasinya sebesar 20%. Atau bisa langsung membagi 1 dengan jumlah tahunnya. Jadi misalkan 100 dibagi 5 tahun, maka hasilnya 20. Nah, tahap kedua. Nah, ini sebetulnya berbeda ya, kalau ini kan saldo menurun. Kalau dikali 2 itu namanya ada lagi saldo menurun ganda. Ada yang pernah dengar nggak? Metode saldo menurun ganda. Jadi tingkat garis lurusnya dikali 2. Jadi hasilnya 20 ini dikali 2. Jadi bentuknya dalam prosentase biasanya. Jadi untuk tahun pertama biaya dari aset dikalikan dengan 40. Setelah tahun pertama nilai buku yang menurun dari aset dikalikan dengan 40. Nah, ini kalau pakai metode saldo menurun. Nah, yang kedua ini saldo menurun ganda. Nah, di sini ada contohnya nih, kita masuk ke dalam contoh. Untuk yang tahap ketiga. Nah, kita masih pakai contoh yang sama ya, pakai data yang tadi, yaitu yang nilai perolehannya itu 24.000. Kemudian kita gunakan saldo menurun ganda dengan tingkat depresiasi sebesar 40%. Maka depresiasi tahunannya adalah 9.600. Ini berarti 24.000 dikalikan 40%. Untuk tahun pertama, karena belum ada akumulasi, berarti kan masih 9.600. Maka nilai buku akhir tahunnya, di sini ditulis 14.400. Ada yang tahu dari mana ini 14.400? Nilai buku akhir tahun? 24.000 dikurangi itu. Nilai buku awal dikurangi dengan depresiasi. 24.000 dikurangi 9.600, artinya 14.400. Nah, tahun kedua, nilai buku awal tahunnya berubah sesuai dengan nilai buku akhir tahunnya. 14.400 dikalikan dengan 40% tingkat depresiasinya, maka di sini depresiasi tahunannya berubah menjadi 5.760. 14.400 dikalikan 40%. Kemudian akumulasi depresiasi akhir tahunnya berubah menjadi 15.300. Dari jumlahnya dari mana ini 15.360? 9.600 tambah 5.760. Iya, akumulasi depresiasi di akhir tahun ditambah dengan depresiasi di tahun ini kan, di tahun kedua. Maka totalnya 15.360. Maka nilai buku akhir tahun berarti nilai buku awal tahunnya dikurangi depresiasi tahunnya.
Sisa 8.640. Nah, ini paham ya? Ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami rekan-rekan? Bisa, Bu. Cukup, Bu. Baik, kita lanjutkan ke tahun ketiga. Nilai buku awal tahun masuk dari nilai buku akhir tahun, 8.640. Dikalikan tingkat depresiasinya, maka depresiasi tahunan di tahun ketiga 3.456. Akumulasi depresiasi akhir tahun berubah menjadi 18.816. Nah, ini tadi depresiasi akhir ditambah dengan depresiasi tahunannya ya, menjadi 18.816. Maka nilai buku akhir tahun adalah sebesar 5.184. Nah, ini untuk tahun ketiga. Tahun ketiga ada pertanyaan nggak? Masih bisa difahami? Masih, Bisa, Bu. Bu. Saya. Kemudian di tahun keempat, nilai buku awal tahun masuk dari akhir tahun 5.184 dikalikan tingkat depresiasinya 40%, maka depresiasi tahunannya menjadi 2.074. Nah, akumulasi depresiasi akhir tahun di sini berubah menjadi 2.890 dari mulai 1, 2, 3 sampai 4, jadi 20.890. Maka nilai buku akhir tahun berubah menjadi 3.110. Ini masih sama nih semua perhitungannya ya. Nah, di tahun kelima yang kita tahu bahwa di tahun kelima itu tadi nilai sisanya berapa? Dari data 2.200. 2.000 ya. Dia harusnya di sini 2.000. Berarti kalau misalkan dari sini 2.000, anggaplah ini belum ada ya ceritanya, ini belum ada. Nah, ini kan masuk dari nilai buku akhir tahun. Nilai buku akhir tahun 3.110. Harusnya kalau dikalikan 40% nih hasilnya berapa? Silakan yang sudah siap dengan kalkulator atau handphonenya. Saya buka di kalkulator sebentar. 1.204. 244. Saya tulis ya di sini ya, 1.204. Ini maaf ya, coret-coret. Baik, berarti akumulasi depresiasinya harusnya berapa? Bentar, Bu. 22134. 22134. Ini kita sambil hitung dulu. 22134. Berarti nilai buku akhir tahunnya berapa? Harusnya 2.000. Karena sesuai dengan keinginan 1.866. 1.866. Nah, kira-kira ini sama nggak sama yang diinginkan perusahaan nilai sisanya? Enggak. Selisih. Tidak. Tidak ya? Nah, berarti bagaimana caranya nih agar sama? Iya, di poin penting. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Jadi, agar sama, kita tidak pakai lagi tingkat depresiasi ini. Tidak pakai persentase tingkat depresiasi, melainkan biar sama. Nah, kita kurangi nih antara nilai buku awal tahunnya, langsung dikurangi dengan 2.000 ini dari nilai sisa. Kalau kita kurangi, maka jumlah depresiasi tahunannya di tahun kelima berapa? Muncul angka ini ya, 1.110. Nah, 1.110. Berarti kalau pakai 1.110, akumulasi depresiasi akhir tahunnya berubah nggak nih? Harusnya berubah, Bu. Berubah ya, menjadi 22.000. Nih kita hapus nih. Nah, menjadi 22.000. Maka nilai buku akhir tahunnya berubah juga ya. Tadinya kan 1.866 ya. Jadi kalau saya nggak salah ingat 1.866. Nah, ini kalau kita pakai cara ini, maka akan sesuai nih nilai buku akhir tahunnya. Sesuai nggak dengan yang diinginkan perusahaan? Sesuai. Maka Jadi balance ya, Bu ya.
Kenapa, Bu? Jadi balance sama ininya. Iya, jadi ini sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Jadi nilai buku akhir yang diinginkan adalah sama dengan nilai sisa yang diinginkan perusahaan. Nah, ini cara menjawab bagaimana perusahaan menginginkan nilai sisa itu sama dengan nilai buku akhir tahunnya. Maka dikatakan nilai buku akhir tahun itu biasanya sama dengan nilai sisa. Nah, kalau bagaimana kalau muncul yang nggak sama? Ya caranya seperti ini. Bu, boleh Bu, tapi tanya gitu. Menyimpannya harus dari atas kan Pak ya? Kenapa, Bu, Pak? Iya. Jadi kalau pakai metode saldo menurun ini kan berarti nggak bisa 0 ya, beda sama garis lurus ya, Bu? Iya, beda, Pak. Bu, tapi itu tingkat persentasenya jadi berbeda dong, Bu, kalau gitu. Iya, ininya berubah. Tapi kan dia sesuai dengan, jadi kalau di akhir tahun kita nggak sama nih 5 tahun ya, dia ingin 2.000, tapi dengan prosentase itu tidak sama, berarti kita kan harus merubah nih. Jadi kita tidak gunakan lagi prosentasenya, kita langsung kurangi nih antara nilai buku dengan nilai sisanya, agar nanti nilai buku akhir tahunnya sesuai. Tapi artinya ini hanya berlaku di akhir tahun, Bu ya? Iya, berlaku di akhir tahun saja. Terima kasih, Bu. Paham ya? Bagaimana cara kita menyesuaikan nilai buku akhir yang diinginkan oleh perusahaan. Ini ada pertanyaan? Bisa difahami rekan-rekan? Insya Allah, Bu, masih masuk. Masih ya? Baik, kita lanjutkan ke bagaimana kita merevisi estimasi depresiasi. Jadi ini kadang-kadang ada perubahan dari masa manfaat. Kalau di sini kita lihat contoh soal sebuah mesin dibeli dengan harga perolehannya itu $130.000. Awalnya diestimasi masa manfaatnya itu 30 tahun. Ini kira-kira asetnya aset apa ini 30 tahun? Gedung kali. Dan nilai sisanya $10.000. Jadi di akhir tahun dari masa manfaatnya atau umur ekonomisnya itu masih ada nilai sisa laku dijual itu $10.000. Nah, mesin ini, tapi dia dibilang mesin, berarti bukan gedung. Mesin ini telah didepresiasi selama 10 tahun dengan metode garis lurus sebesar $4.000 per tahun. Jadi mesin ini telah didepresiasi selama 10 tahun dengan metode garis lurus sebesar $4.000 per tahun. Nah, lihat, kita bisa lihat di sini hitungannya nilai asetnya $130, akumulasi depresiasi selama 10 tahun adalah 40.000, jadi dari 4.000 kali 10, 40.000. Nilai buku akhir tahun di tahun ke-10 adalah $90.000. Nah, kemudian pada awal tahun ke-11, jadi kan sudah sampai tahun ke-10 nih. Kemudian masuk ke awal tahun 11, ternyata masa manfaatnya diestimasi masih tersisa 25 tahun. Yang awalnya harusnya sisanya berapa? Kalau sudah terpakai 10 tahun, harusnya kan sisanya 20 tahun ya. Ternyata di sini diestimasi masih tersisa harusnya 25 tahun. Maka akan berubah nih nilai sisanya sebesar 5.000. Jadi kalau pemakaiannya akan lebih panjang, tadinya kalau dijual harganya 10.000, masih laku dijual 10.000, tapi karena masa pakainya lebih lama, maka nilai sisanya berubah menjadi $5.000 yang awalnya $10.000. Nah, bagaimana nih kita merevisi estimasi depresiasinya? Caranya adalah nilai buku dikurangi dengan nilai sisa revisi. Jadi nilai buku dikurangi dengan nilai sisa revisi, ya kan ada nilai sisa revisi, dibagi dengan estimasi sisa manfaat revisinya dari 20 menjadi 25. Jadi nilai buku di tahun ke-10 berapa? 90.000 dikurangi dengan nilai sisa revisinya yaitu 5.000. Yang awalnya 10.000 jadi 5.000 karena masa manfaatnya ditambah. Jadi 90.000 dikurangi 5.000 dibagi dengan estimasi sisa manfaat yang revisi. Kan tadi harusnya sisa 20 tahun, kemudian direvisi menjadi 25 tahun. Berarti bagi 25 tahun.
maka depresiasi tahunannya akan berubah. Tadinya 4.000 menjadi 3.400. Nah, ini bagaimana kita merevisi estimasi dari depresiasi. Bisa difahami rekan-rekan? Ada pertanyaan? Bisa difahami? Halo? Iya, Bu, bisa, Bu. Bisa ya? Masih bisa difahami. Baik. Nah, saya lanjutkan sekarang nah ini buat pembahasan kita nih. Capital expenditure dan revenue expenditure. Nah, sekarang saya mau tanya nih rekan-rekan yang memang sudah mengetahui apa itu capital expenditure dan revenue expenditure. Saya jelaskan dulu di sini, nanti kita diskusi. Expenditure itu biasanya kan dikatakan pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran di sini meningkatkan efisiensi atau kapasitas operasi, kemudian dia memiliki manfaat ekonomi di masa depan, bisa dikatakan capital expenditure dan revenue expenditure. Namun dijabarkan lagi kalau kita lebih jauh, lebih dalam, capital expenditure itu biasanya diakui kalau dia memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan revenue expenditure itu biasanya di tahun berjalan. Jadi kalau misalkan ya, dia masuk nanti debitnya akun aset tetap. Tapi kalau misalkan dia revenue expenditure yang dia meningkatkan masa manfaat tapi tidak lebih dari 1 tahun, biasanya dia akan debit akun beban. Biasanya ini muncul untuk perawatan dan perbaikan biasa. Nah, sekarang capital expenditure itu kan dikatakan sebagai pengeluaran modal untuk membeli aset-aset yang memiliki umur manfaat yang cukup lama. Nah, pengeluaran ini disebutnya biasanya capital expenditure. Nah, kalau misalkan revenue, kalau capital expenditure saya yakin nih rekan-rekan pasti tahu ya, biasanya digunakan untuk membeli apa ya? Kalau belanja modal perusahaan itu yang masuk ke dalam aset tetap, tadi kan sudah ya. Sudah tahu ya, seperti dia beli tanah, kemudian Aset lain, Bu. ya yang masuk ke dalam aset perusahaan, gudang. Nah, kalau revenue expenditure karena dia masuknya bukan ke aset, biasanya dia buat apa nih? Masuknya ke dalam beban. Biasanya yang dikeluarkan dia kan juga mengeluarkan biaya ya, tapi biasanya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Biasanya kalau itu, Bu, mobil masih berjalan, bisa kan, Bu? Nah, tapi itu biasanya kan dia memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kalau perusahaan beli mobil berarti masuknya aset dong, Bu. Berarti capital expenditure. Nah, kalau revenue-nya apanya? Revenue expenditure. Nah, nih kita di sini dijabarkan lagi. Jadi ini bedanya capital expenditure dan revenue expenditure. Untuk revenue expenditure itu kan berarti dia jatuhnya pengeluaran pendapatan. Jadi pengeluaran pendapatan ini misalnya biaya-biaya yang dikeluarkan yang hanya akan memberikan manfaat dalam periode berjalan. Sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan di sini tidak dikapitalisasi ke dalam akun aset. Itu Ibu termasuk maintain nggak, Bu? Maintain mesin gitu. Iya, maintenance Bu biasanya. Dia perbaikan ya. Ya, Tapi perbaikan. perbaikannya yang biasa, perawatan atau perbaikan yang biasa. Kan ada yang perbaikan luar biasa ya. Betul. Nah, Kalau AC itu Bu maintain gitu masuk nggak sih mesin-mesin gitu, Bu? Masuk ya? Masuk Bu, kalau misalkan dia akibat kerusakan namanya revenue expenditure. Tapi kalau dia bukan rusak tapi dia menambahkan teknologinya itu masuknya ke perbaikan luar biasa. Jadi jatuhnya Tapi kalau kita bertahap Bu, 3 bulan Kenapa? sekali itu. Kalau bertahap 3 bulan sekali itu di maintain gimana Bu? Masuk Nah, itu juga ke perawatan biasa berarti Bu, dia normal ya. Masuknya normal ke ya? pembelanjaan expenditure atau revenue expenditure. Oke, Bu. Jadi contoh dari pengeluaran ini, adalah beban untuk pemeliharaan atau perbaikan untuk aset.
Jadi kayak maintenance apa mesin, kayak ganti oli gitu-gitu ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan gedung berarti dicat, nah kayak gitu. Itu namanya revenue expenditure. Jadi dia hanya apa namanya terjadinya berulang. Biasanya biaya yang dikeluarkan jumlah uangnya itu kecil atau tidak material dan tidak akan meningkatkan efisiensi atau kapasitasnya atau memperpanjang masa manfaat dari aset tetap terkait begitu. Bu, itu nggak double pengakuan ya, Bu? Soalnya kan biaya penyusutannya jadi lebih panjang, terus kemudian biaya perawatan atau pemeliharaannya masuk laba rugi, Bu. Sama-sama masuk laba rugi kan, Bu, biaya Iya, penyusutan. sama-sama masuk ke dalam laba rugi ya, Pak. Kalau revenue itu masuk ke laba rugi. Nah, di sini kita klasifikasikan nih. Capital expenditure dan revenue expenditure. Jadi kalau misalkan dia termasuk ke dalam pembelanjaan modal atau capital expenditure, nah ini contohnya bisa merupakan biaya awal, berarti kan biaya perolehan kita membeli suatu aset. Kemudian yang termasuk ke dalam penambahan. Nah, penambahan tapi bukan ini penambahannya maksudnya penambahan aset tetap ya. Kayak perluasan gedung, kemudian perluasan pabrik, kemudian misalkan menambah parkiran. Nah, itu masuk ke dalam pembelanjaan modal. Kemudian betterments. Ini juga perbaikan, tapi perbaikannya bukan karena alat itu rusak. Tapi dia perbaikannya dalam meningkatkan apa namanya? Kondisi semula tapi menjadi lebih baik. Jadi peningkatan ya, bukan karena dia rusak. Jadi bukan perbaikan karena barang itu rusak. Kemudian perbaikan luar biasa. Nah, perbaikan luar biasa ini juga biaya yang dikapitalisasi yang meningkatkan penyusutan aset di masa depan. Jadi selama sisa masa manfaatnya. Nah, ini perbaikan luar biasa ini biasanya dia memperpanjang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Dari nilai perbaikan. Jadi ketika melakukan perbaikan luar biasa ini akan meningkatkan masa manfaat dari si alat tersebut. Nah, ini Jadi namanya. nggak double ya, Bu ya. Kalau yang Ya, misalkan memperpanjang masuknya ke apa aset, kalau misalkan perawatan berarti cuma masuk laba rugi ya, Bu. iya. Jadi kalau misalkan pembelanjaan modal tetap Pak dia yang masuknya perbaikan luar biasa, dia masuk ke aset tetap Pak. Nah, ini untuk pembelanjaan modal. Tapi kalau pembelanjaan pendapatan tadi yang seperti apa namanya? Bu siapa tadi ya? Marintan, Bu. Ya, Bu Marintan. Ini masuk ke dalam maintenance atau perawatan dan perbaikan normal atau biasa. Tadi saya bilang seperti kayak ganti oli, kemudian apa namanya? Cat gedung, kan dia tidak menambah masa manfaat apa namanya? Dari alat atau gedung tersebut. Nah, ini bisa masuk ke kalau dia mengeluarkan ini biaya ini berarti masuknya ke dalam beban. Jadi pembelanjaan modal masuknya ke aset, sedangkan pembelanjaan pendapatan masuknya ke dalam beban. Bisa dipahami rekan-rekan? Cara membedakan capital expenditure dan revenue expenditure. Padahal di sini perbaikan juga ada sebetulnya, tapi perbaikan bukan karena rusak atau perbaikannya luar biasa. Itu masuk ke dalam pembelanjaan modal atau capital yang disebut capital expenditure. Silakan jika ada pertanyaan. Oh, berarti sesi ini, materi ini selesai ya. Ada pertanyaan rekan-rekan mengenai materi kita hari ini? Saya ingin tahu nih rekan-rekan sudah mengerjakan kuis belum? Belum, Bu. Saya belum, Bu. Harus Belum. hati-hati nih akunting mah. Pengen Nah, 100 itu soalnya. kuisnya gampang. Ya, Pak Hermansyah, gampang kan ya? Insya Allah, Bu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari teman kita. Bila menaikkan kemampuan dengan menambah teknologi, masuknya ke tadi seperti saya bilang dia perbaikan luar biasa. Berarti penambahan ya, penambahan aset tetap masuknya ke pembelanjaan ekspenditur atau capital expenditure masuknya ke aset ya. Coba saya mau cek nih yang sudah mengerjakan kuis ada berapa nih? Belum, Bu, masih di kantor. Saya juga, Bu. Belum. Nanti mau saya kaji dulu materinya.
Pak Hermansyah tadi kaji dulu nggak? Apa langsung jawab nih? Oh, Ya, langsung nilainya jawab, Bu. 100 ya. Langsung Hermansyah jawab, tapi tembak kena jebakan tembak Batman. Bu. Tapi Pak Hermansyah masih peringkat atas. Wih. Kena jebakan, Bu. Nggak bisa 100, nggak apa-apa teman-teman nanti. Kalau sudah dikaji. Baik. Kuncinya di nomor 2 dan nomor 5. Pokoknya jangan sampai jebakannya di situ. Nomor 2 dan nomor 5. Hati-hati. Ya, terima kasih Mas Hermansyah. Berarti nantinya pada hati-hati nih kunci nomor 2 sama 5. Oke, kalau begitu terima kasih ya rekan-rekan. Saya mohon izin nih karena saya ada Vicon lagi selanjutnya di kelas lain. Kalau begitu Ya, Vicon Bu. sesi ini Baik, saya Bu. akhiri ya. Terima kasih bagi yang sudah kasih, Bu. hadir. Terima kasih Bu, Saya terima ucapkan kasih atas terima ilmunya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.